Halo teman-teman, langsung aja kita bedah laga gila di Stadion Dallas barusan. Spanyol, sang juara Eropa, ngasih kita bener-bener sebuah masterclass mutlak, menang meyakinkan 2-0 atas Prancis. Sebagai penikmat bola, jujur, ini suguhan taktik yang luar biasa. Gimana caranya skuad Didier Deschamps bisa dimatikan total? Siapin catatan kalian, kita akan bedah tuntas semuanya di analisis kali ini. Tapi sebelum masuk ke skema taktik, coba dengerin angka ini, 21. Yap, 21. Ini rekor penampilan Kylian Mbappe di Piala Dunia. Terbanyak buat Perancis. Tapi, ironisnya, di panggung sebesar ini, dia benar-benar kayak ngilang di telan bumi. Nyaris gak kelihatan. Dampaknya dimatikan total sama pertahanan Spanyol hari ini. Oke, biar makin paham gimana Spanyol melucuti Les Bleus, kita akan bahas 5 fokus utama hari ini. 1. Dominasi mutlak La Roja. 2. Petaka lini belakang Prancis. 3. Tumpulnya serangan Les Bleus. 4. Oyarzabal sang buntan lapangan. Dan 5. Rekor buruk Didier Deschamps. Langsung masuk poin pertama, dominasi mutlak La Roja. Spanyol benar-benar pegang kendali penuh. Dari peluit awal, Spanyol langsung nunjukin mentalitas juara Eropa mereka. Mereka nggak cuma pegang bola ya, tapi benar-benar mendikte tempo permainan. Ruang yang biasanya dipakai Perancis buat counter-attack kilat ditutup rapat. Hasilnya, Spanyol mengamankan tiket final Piala Dunia pertama mereka sejak juara di 2010 lalu. Sekarang mereka tinggal nunggu Inggris atau Argentina. Pertanyaannya, kok bisa Perancis dibikin sepasif itu? Nah, ini bawa kita ke poin kedua. Petaka lini belakang Perancis, sebuah kerapuhan defensif. Disinilah pertandingan sebenarnya ditentukan. Coba kita lihat kronologinya. Laga ini lepas dari tangan Perancis cepet banget loh. Mulai menit 22 ada penalti Oyarzabal, terus masuk babak kedua, menit 58, Pedro Porro bikin gol kedua lewat umpan 1-2 cantik sama Dani Olmo. 3 menit kemudian, menit 61, Lamine Yamal nyaris nambah penderitaan Prancis kalau aja nggak offside. Pertahanan Prancis bener-bener kocar-kacir di periode krusial ini. Kita rewind dikit ke menit 22. Akar dari semua petakannya. Lucas Digne ngelakuin kesalahan fatal. Kesadaran ruangnya buruk banget, sampai dia nggak sengaja nendang Lamine Yamal pas mau buang bola. Blunder fatal yang haram hukumnya terjadi di level semifinal Piala Dunia. Jelas penalti buat Spanyol. Dan jujur aja, ini langsung membunuh mentalitas Prancis buat sisa babak pertama. Lanjut ke poin ketiga, tumpulnya serangan Les Bleus. Logikanya nih, kalau lagi tertinggal, lini serang harusnya merespons dong. Tapi yang kita lihat malah matinya kreativitas Prancis. Mereka mati kutu di sepertiga akhir. Lihat aja distribusinya, ada 10 total tembakan. Sekilas kelihatannya lumayan kan? Tapi tunggu dulu, cuma 3 yang nembus target dan nguji kiper Unai Simon. 7 sisanya jauh melenceng. Ini nunjukin banget parahnya finishing mereka hari ini. Kalau kalian mikir Prancis cuma lagi apes, coba lihat angka ini, 0,3. Yap, 0,3. Ini adalah angka expected goals atau peluang gol harapan mereka. Jadi intinya, ini bukan soal nasib buruk teman-teman. Ini murni kegagalan sistem taktik serang mereka. Kualitas peluang yang diciptakan benar-benar rendah. Dan yang paling miris, statistik kapten mereka sendiri. Di babak pertama aja, Mbappe kejebak offside 2 kali. Terus tebak berapa kali dia sentuh bola di kotak penalti Spanyol? Cuma satu kali sentuhan. Ironis banget ya, dia malah lebih sibuk kena jebakan offside ketimbang ngasih ancaman beneran di area berbahaya lawan. Masuk ke poin keempat, Oyarzabal sang bintang lapangan. Pas mega bintang Perancis lagi buntu, panggungnya justru diambil alih secara brilian sama pahlawan Spanyol kita. Sang MVP hari ini, Mikel Oyarzabal. Kontrasnya kerasa banget, Mbappe mati kutu, Oyarzabal main tanpa ampun. Penalti di babak pertama dieksekusi dengan super dingin, bikin Mike Maignan gak berkutik. Itu gol kelimanya di turnamen ini loh. Gak ada satupun pemain Spanyol yang pernah cetak gol lebih banyak dalam satu edisi Piala Dunia selain dia. Buat yang masih ragu sama bahayanya Oyarzabal, coba cek rentetan statistiknya sejak awal 2025. Main 19 kali buat La Roja, dia terlibat langsung dalam 24 gol. Rinciannya gila sih, 17 gol dan 7 assist. Angka ini ngelewatin pemain Spanyol manapun, sampai 14 kontribusi gol lebih banyak di periode yang sama. Oyarzabal ini emang bener-bener mesin gol utamanya Spanyol sekarang. Dan terakhir, poin kelima, rekor buruk Didier Deschamps, sebuah masalah manajerial. Sebagai penutup,
kita harus ngomongin sang arsitek di balik kegagalan Prancis hari ini. Deschamps baru aja nyatat rekor 26 laga Piala Dunia sebagai manajer. Ini rekor terbanyak loh. Tapi pengalaman panjang itu kayak nggak ada artinya di depan sistem Spanyol. Spanyol ini fix udah jadi kryptonite-nya Les Blues. Bayangin, Spanyol menang di 3 pertemuan terakhir mereka lawan Prancis. Dan luar biasanya, ketiganya terjadi di semifinal turnamen besar. Dari Euro 2024, Nations League musim lalu, dan sekarang Piala Dunia 2026. Deschamps tampaknya belum juga nemu resep penawar buat ngalahin taktik Spanyol. Dan ada satu statistik sejarah yang benar-benar jadi paku terakhir di peti matinya Prancis hari ini. Sepanjang sejarah mereka di putaran final Piala Dunia, kalau Prancis udah tertinggal duluan di babak pertama, rekor mereka tuh 1 imbang, 12 kalah, dan 0 kemenangan. Sekali lagi, 0. Artinya, pas penalti Oyarzabal masuk di menit 22 tadi, secara statistik sejarah, peluang Prancis buat comeback udah langsung tamat. Jadi, dari semua bedah taktik tadi, muncul satu pertanyaan besar yang sekarang menggantung. Dengan kegagalan nembus final ini, plus taktik yang kelihatan makin usang kalau ngelawan tim super teknis kayak Spanyol, apakah era keemasan Didier Deschamps bareng timnas Prancis udah bener-bener berakhir? Ini bahan renungan yang menarik banget sih. Makasih banget udah ngikutin analisis kita kali ini, terus pantau detail taktik di lapangan, dan sampai jumpa di analisis sepak bola berikutnya.